Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat ya mengenai uh, akurasi, presisi dan juga bahan kendali. Jadi ini tujuan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ini ada 3 ya bahan kajiannya: akurasi, presisi, dan juga control chart untuk bahan kendali. Adapun indikatornya adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep akurasi, konsep presisi, dan juga control chart. Kemudian juga mahasiswa dapat menyebutkan tujuan penggunaan control chart dan juga dapat menjelaskan cara membuat control chart. Baik, kita masuk pada materi tentang akurasi dan presisi ya. Nah, akurasi dan presisi itu merupakan 2 hal yang penting di dalam pengukuran ya. Nanti setiap kali pengukuran itu kita pasti harus melihat berapa akurasinya dan juga berapa presisinya, karena 2 ini saling independen atau tidak saling bergantung satu sama yang lain. Nah, ketika kita melakukan pengukuran, maka kita harus mengevaluasi data yang kita peroleh ya. Salah satu cara untuk melihatnya adalah dengan melihat presisi dan juga akurasinya. Nah, sekarang apa itu presisi dan apa itu akurasi? Presisi adalah how tightly grouped of the data is. Jadi di sini itu seberapa dekat ya sekumpulan data yang didapatkan. Kemudian kalau akurasi itu seberapa mendekati dari keseluruhan data itu kepada nilai target atau nilai teoritis. Jadi ini seberapa dekat, kalau ini seberapa mendekati, kalau ini seberapa dekat satu dengan yang lain. Ini 2 hal yang berbeda. Nanti kalau dengan definisi belum jelas, di belakang nanti akan ada ilustrasinya ya. Ini istilah yang lain juga ya. Akurasi itu how close measurement is to the accepted value. Ini istilah lain tuh mendekati ya. Jadi dari serangkaian pengukuran itu nanti rata-ratanya itu mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Itu yang dinamakan dengan akurat. Nah, ini akurat. Tapi kalau untuk presisi, how close a series of measurement are to each other. Jadi di sini kalau ini mendekati, kalau ini berdekatan satu dengan yang lain ya. Berdekatan antar data satu dengan yang lain. Jadi di sini akurat itu lebih ke arah korek atau betul, kemudian precise itu lebih ke arah konsisten dalam serangkaian pengukuran. Ini ilustrasinya ya. Accuracy refers to how closely a measurement meets true or actual value. Jadi kalau di sini ada target yang sebenarnya, maka akurasi itu adalah didefinisikan atau digambarkan sebagai seberapa dekat ya hasil pengukuran itu kepada target yang sebenarnya. Kalau jauh, misal di sini, maka dia dikatakan tidak akurat gitu ya. Kemudian kalau untuk presisi, refers to reproducibility of a measurement. Jadi di sini lebih mengarah ke arah keterulangan atau keberulangan dalam seri pengukuran. Jadi ini dalam misalnya ini satu pengukuran ya, nilai yang sebenarnya ada di sini. Kemudian dalam 4 kali pengukuran itu didapatkan di sini. Maka ini dikatakan presisi ya, tapi tidak akurat ya. Presisi itu di sini karena satu dengan yang lain saling berdekatan hasilnya. Nah, ini ilustrasi untuk istilah akurasi dan presisi ya. Ini sumbu naik, sumbu Y-nya adalah akurasi makin tinggi, kemudian sumbu mendatar ini presisi ya, presisinya semakin tinggi ke sana. Nah, kita lihat untuk data yang ada di kiri bawah, kita punya target di sini. Pengukurannya ini ada berapa banyak pengukuran ya, tersebar, mencar ya, tersebar ya. Karena tersebar maka dikatakan dia tidak presisi. Nah, tidak presisi.
Kemudian di rata-rata ini juga agak jauh dari nilai yang sebenarnya, maka dia juga dikatakan tidak akurat. Kemudian kalau yang di kanan bawah ini harga yang sebenarnya ada di sini. Karena ini datanya ngumpul di sini, ya sama lain dengan berdekatan, malah dikatakan presisi ya. Ini dikatakan presisi. Tapi tidak akurat karena ini jauh dari nilai yang sebenarnya. Kemudian kalau yang di sini kiri atas ini dari serangan pengukuran kalau kita lihat rata-rata mendekati di sini. Makanya dikatakan akurat ya. Tapi tidak presisi ya, karena menyebar. Di menyebarnya itulah yang dia dikatakan tidak presisi. Kemudian kalau yang kanan atas ini presisi dan juga akurat. Jadi kenapa dikatakan presisi? Karena dia datanya saling berdekatan, dikatakan akurat karena dia mendekati nilai yang sebenarnya. Itu akurat dan presisi. Baik, ini kita berikan contoh untuk ilustrasinya ya. Kita punya pengukuran, ini pengukurannya A, ini pengukuran B, ini pengukuran C, ini pengukuran D. Misalnya kita punya nilai yang sebenarnya ada 20 ya. Ini untuk yang A. Ini nanti di sini nilai 20-nya ya. Ini A. Kemudian ini B. Ini B di sini. Kemudian ini C di sini. Kemudian D di sini. Nah, kita lihat untuk yang akurat dan presisi dulu aja ya, yang gampang ya. Ini B, ini akurat dan presisi. Jadi dari pengukuran-pengukuran ini nanti didapatkan ratanya itu 20,1 average-nya. Jadi pengukurannya ini ya, B itu 20,2, jadi ya kira-kira di sinilah 20,2, 20,2 lagi, kemudian 20,2 lagi di sini. Kemudian 20,2 lagi di sini. Oh iya. Ya, kemudian 19,9-nya di sini 1. Maka ini akurat dan presisi. Ya, B. Kemudian yang tak akurat dan tidak presisi ya ini yang C. Ini datanya kalau kita plotkan 19,4 itu ya kira-kira di sinilah. Kemudian 20,2 sini. 20,3 mungkin di sini. 19,7 di sinilah kira-kira ya. 19,6 di sinilah kira-kira. Nah, jadi ini datanya tidak akurat dan juga tidak presisi ya. Nah, ini selisih antara nilai yang sebenarnya dengan katanya itu 0,2. Jadi ini agak jauh. Kemudian akurat tapi tak presisi ini ya. Akurat tapi tak presisi ini 20,3 itu ya di sini. Kemudian 20,5 di sini. 19,5 ya di sini. 19,7 di sini. 19,4 di sini. Nah ini 19,4 di sini. Nah ini akurat tapi tak presisi. Kemudian yang D ini tak akurat tapi presisi ya. Tak akurat. Tak akurat itu ini datanya 9,1 ya kira-kira di sini 9,1. Kemudian 20,2 di sini. Kemudian 20,3 di sini. 19,7 ya kira-kira di sinilah. 19,6 di sini. Ini tak akurat presisi ya. Nah, ini 19. Oh, salah ya tadi. Jadi di sini 19 ternyata 19 semuanya. Kok bisa salah tadi? Ini saya ulangi saja di sini ya. Yang D ini nilainya 20, 19,1 ya di sinilah. Nah, kemudian 18,9 turun di sini. 19,0 ya kira-kira di sini. Kemudian 19,2 ya di sinilah kira-kira. 19,9 ya di sini. Nah, jadi di sini tak akurat tapi presisi dia.
ya, ini salah ini ya, salah upload. Nggak tahu tadi kok bisa salah upload ya. Ini yang D jadi A, B, C, D. Ya, ini A, data A, kemudian data B, data C, data D. Jadi seperti ini untuk akurasi dan presisi. Kemudian kita pindah ke pengertian yang lain, yaitu control chart. Apa itu control chart? Yaitu disebut juga dengan peta kendali ya. Peta kendali ini diberikan oleh Eugene adalah grafik dengan mencantumkan batas maksimum dan batas minimum. Nanti ini merupakan bagan. Kemudian control chart ini adalah suatu quality tool, ya. Quality tool atau perangkat mutu ya, yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah proses tersebut dalam kondisi terkontrol secara statistik atau tidak. Nah, ini kemudian proses yang tidak dalam kondisi kontrol secara statistik menunjukkan suatu variasi yang berlebih sebanding dengan perubahan waktu. Nah, ini contoh gambarnya. Tapi biasanya kita hanya akan menggunakan 3 ya. Ini expected value-nya di sini. Kemudian ini batas atas. Kemudian ini batas bawah. Kalau yang kuning ini warning saja, jadi ini mungkin bisa diabaikan. Ini contoh untuk peta kendali atau control chart. Apa tujuan control chart? Tujuan menggambar control chart adalah untuk menetapkan apakah setiap titik pada grafik normal atau tidak, dan dapat mengetahui perubahan dalam proses dari mana data dikumpulkan, sehingga setiap titik pada grafik harus mengindikasikan dengan tepat dari proses mana data diambil. Ini tujuannya ya. Nah, kemudian apa manfaatnya? Manfaat menggunakan control chart itu adalah yang pertama, itu kita mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi selama satu periode produksi. Kemudian yang kedua, memberikan informasi proses secara kronologis, yakni menunjukkan bagaimana pengaruh berbagai faktor, misalnya material, manusia, metode, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ini mengidentifikasi gejala penyimpangan suatu proses, yakni dengan memperhatikan pola atas pergerakan titik-titik sehingga dapat dihindari over control, yaitu pengontrolan terlalu ketat sehingga dapat menurunkan efisiensi, maupun under control yaitu pengontrolan terlalu longgar. Ini manfaat dari control chart ya, walaupun juga ada manfaat-manfaat lain dari penerapannya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat control chart? Nah, cara membuat control chart ini nanti terdiri atas 3 garis ya. Kita akan buat 3 garis saja. Yang pertama garis pusat atau central line. Yang kedua adalah upper control limit dan juga lower. Jadi nanti ada 3 nanti. Jadi kalau ini ada ini atas, ini center, ini upper. Nah, ini nanti akan kita. Nah, bila semua nilai digambarkan dalam batas kendali tanpa kecenderungan khusus, maka proses dipandang sebagai keadaan terkendali. Nah, harapannya itu nanti semua proses itu ada di dalam ini nanti semuanya. Ya. Ini contoh ya, kita akan membuat control chart ya. Ini dari suatu pengukuran didapatkan data seperti ini. Misalnya ini kita melakukan 7 kali pengukuran ya. Pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Kita dapatkan ini contoh datanya. Nah, dari data ini satuannya adalah megagram per liter ya, kandungan analiknya. Kemudian data ini kita akan mencari rata-ratanya. Ratanya itu adalah jumlah dari data ini dibagi dengan N, dibagi dengan jumlah data. Kemudian setelah itu kita akan menghitung deviasi standar ya. Deviasi standar dalam hal ini kita menggunakan rumus yang ini, sigma X kuadrat ya per N ya. Kemudian setelah kita dapatkan nilai X dan nilai N, maka nilai rata itu nanti ini menjadi center line ya, ini nilai expected value. Kemudian yang pertama kita akan menghitung uppernya dengan rata ditambah 3 kali standar deviasi. Kemudian juga kita akan menghitung lower control limitnya ini ya, dengan menggunakan rumus X bar dikurangi 3 kali standar deviasi.
Nah, setelah ini akan kita hitung, nah ini dengan menggunakan Excel ya, sudah kita hitung. Dari data ini kita dapatkan ratanya adalah 12,8 dan standar deviasinya adalah 0,26. Maka X bar ini adalah ini ratanya masuk sini ya. Kemudian lowernya, lower kontrol limitnya ini LCA-nya ya. LCA-nya itu ini sama dengan X bar ya. X bar dikurangi 3SD. X barnya berapa? 121,8 ya. 121,8 dikurangi 3 kali standar deviasi yaitu 0,26. Berapa hasilnya yaitu 1,1,1. Nah, ini sama dengan 121,1. Nah, ini kita haruskan di sini. Kemudian kita akan hitung uppernya ya, UCA ya ini ya, upper control limit ya. Nah, ini sama dengan X bar ditambah 3 kali SD. Nah, X barnya tadi berapa? 121,8 ya. 121,8 ditambah 3 kali 0,26 nih SD-nya. Ini berapa? Yaitu 122,6. Ini tadi itu dengan kalkulator. Nah, baik. Jadi kita punya 3 titik ya. Titik ini yang bawah, titik ini yang tengah, dan titik ini yang atas. Kita akan plotkan di grafik. Nah, ini jadinya. Ini 121,1. Kemudian ya uppernya tadi berapa? 122,6 ya. Ini balik ya. Ini 122,6, 122,6, yang ini yang 121,1. Nah, ini. Kemudian ini data pertama, ini data yang kedua, data yang ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh. Nah, ini nanti dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, inilah jadilah namanya tekan control chart. Nah, saya kira ini untuk pertemuan yang singkat ini ya, membahas tentang akurasi, presisi, dan juga control chart. Jangan lupa setelah ini kalian akan mengerjakan tugas ya terdiri dari 10 soal, pilihan ganda dan IC dan jawaban singkat. Ya. Jawaban singkat, semoga adik-adik dapat mengetahui dengan menjawab soal itu, adik-adik dapat memahami apa yang saya sampaikan pada penjelasan singkat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.